Suku Korowai adalah salah satu kelompok etnis asli yang mendiami wilayah pedalaman Papua, khususnya di daerah bagian selatan Papua, Indonesia. Mereka terkenal karena rumah pohon mereka yang unik, yang bisa mencapai ketinggian 50 meter di atas tanah. Berikut adalah penjelasan yang lebih mendetail tentang asal-usul dan kehidupan suku Korowai. Asal-usul dan sejarah suku Korowai diperkirakan telah menghuni wilayah hutan hujan tropis Papua selama ribuan tahun. Mereka adalah salah satu dari beberapa kelompok etnis di Papua yang baru mulai dikenal dunia luar, pada akhir abad ke-20. Sebelum tahun 1970-an, suku Korowai hidup dalam isolasi total dari dunia luar, tanpa kontak dengan peradaban modern. Mereka pertama kali dijumpai oleh peneliti dan misionaris pada awal 1970-an. Bahasa dan budaya bahasa Korowai termasuk dalam keluarga bahasa Trans-New Guinea dan memiliki banyak dialek. Bahasa ini tidak memiliki sistem tulisan, dan diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Budaya suku Korowai sangat terikat dengan alam sekitar mereka. Mereka adalah pemburu pengumpul, dan sebagian juga bertani secara subsisten. Kehidupan sehari-hari mereka melibatkan berburu hewan liar, mengumpulkan sagu, sumber makanan pokok dan bercocok tanam. Selain itu, mereka juga dikenal dengan kemampuan membuat dan menggunakan alat-alat sederhana dari kayu dan batu. Rumah pohon salah satu ciri khas paling terkenal dari suku Korowai, adalah rumah pohon mereka. Rumah ini dibangun di atas pohon tinggi, seringkali di ketinggian yang luar biasa, sebagai upaya untuk menghindari serangan dari binatang buas dan musuh. Rumah pohon juga memberikan perlindungan dari kondisi tanah yang lembab dan banjir. Proses pembuatan rumah pohon melibatkan kerjasama komunitas. Para pria biasanya memanjat pohon yang tinggi dan kokoh untuk membangun platform, sementara wanita membantu dengan mengumpulkan bahan bangunan seperti daun untuk atap. Kepercayaan dan praktik spiritual suku Korowai memiliki sistem kepercayaan animisme, di mana mereka meyakini bahwa roh-roh mendiami alam sekitar mereka. Ritual dan upacara adat dilakukan untuk menghormati roh-roh ini, serta untuk meminta perlindungan dan kesejahteraan bagi komunitas mereka. Beberapa praktik spiritual juga mencakup penyembuhan tradisional yang dilakukan oleh dukun atau pemimpin spiritual mereka. Perubahan dan tantangan modern dalam beberapa dekade terakhir, suku Korowai mulai mengalami kontak yang lebih intens dengan dunia luar. Globalisasi, misionaris, dan peneliti membawa perubahan signifikan dalam kehidupan mereka. Beberapa anggota suku mulai meninggalkan cara hidup tradisional mereka dan beradaptasi dengan cara hidup modern, namun, adaptasi ini juga membawa tantangan, seperti hilangnya bahasa dan tradisi, serta dampak negatif dari eksploitasi sumber daya alam. Upaya konservasi budaya dan pendidikan menjadi penting untuk memastikan bahwa identitas suku Korowai tetap terjaga di tengah perubahan zaman. Kesimpulan, suku Korowai adalah contoh yang menarik dari keanekaragaman budaya dan keunikan cara hidup yang ada di Papua. Dengan rumah pohon mereka yang khas dan kehidupan yang erat dengan alam, suku Korowai memberikan wawasan berharga tentang adaptasi manusia terhadap lingkungan yang ekstrim dan bagaimana mereka mempertahankan tradisi dan kepercayaan mereka meskipun menghadapi tantangan dari dunia modern. Mereka menggunakan berbagai alat tradisional yang dirancang khusus untuk menangkap berbagai jenis hewan di hutan. Dibuat dari kayu lokal yang kuat dan elastis, biasanya dari jenis pohon tertentu yang memiliki serat kuat. Ujungnya terbuat dari bambu atau kayu keras yang diruncingkan dan seringkali dilengkapi dengan racun alami yang diambil dari tumbuhan atau binatang beracun. Racun ini digunakan untuk melumpuhkan atau membunuh hewan buruan dengan cepat. Tombak tradisional Korowai terbuat dari kayu dengan ujung yang diruncingkan atau diperkuat dengan tulang atau batu tajam. Tombak ini digunakan untuk berburu hewan besar seperti babi hutan. Lubang yang digali di tanah dan ditutupi dengan daun dan ranting untuk menyamarkannya. Hewan yang terperangkap akan jatuh ke dalam lubang dan tidak bisa keluar, terbuat dari tali yang diikatkan pada pohon atau dahan, dengan mekanisme yang akan menjerat hewan ketika mereka melewati atau memicu perangkap tersebut. Parang adalah sejenis pisau panjang yang digunakan untuk memotong jalan melalui hutan, serta untuk berbagai tugas lainnya termasuk berburu dan memotong daging hewan buruan. Suku Korowai juga menggunakan anjing untuk membantu mereka berburu. Anjing-anjing ini dilatih untuk melacak dan mengejar hewan, sehingga memudahkan para pemburu untuk menangkap mereka. Mereka juga menggunakan tali dan jaring yang dibuat dari serat tumbuhan untuk menangkap burung atau hewan kecil lainnya.
Jaring ini ditempatkan di jalur yang sering dilewati oleh hewan buruan. Beberapa laporan menyebutkan penggunaan sumpit, sebuah tabung panjang yang digunakan untuk menembakkan anak panah kecil yang beracun. Alat ini memungkinkan pemburu untuk berburu dengan lebih diam-diam dan dari jarak yang lebih aman. Anggota suku sering berburu dalam kelompok kecil untuk meningkatkan peluang sukses. Mereka bekerja sama untuk mengelilingi dan mengarahkan hewan buruan ke arah tertentu. Banyak hewan datang ke sungai untuk minum, sehingga perangkap sering ditempatkan di sekitar sumber air ini. Alat-alat ini tidak hanya mencerminkan kemampuan teknis suku Korowai, tetapi juga pemahaman mendalam mereka tentang ekosistem hutan hujan tempat mereka tinggal. Teknik berburu dan alat yang mereka gunakan menunjukkan adaptasi yang luar biasa terhadap lingkungan alam yang sulit. Suku Korowai, yang tinggal di wilayah Papua, memiliki budaya kuliner yang unik dan khas, yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap lingkungan alam di sekitar mereka. Masakan dan makanan yang dikonsumsi oleh suku Korowai seringkali berhubungan erat dengan sumber daya alam yang tersedia di hutan tropis tempat mereka tinggal. Sagu merupakan makanan pokok bagi suku Korowai. Sagu diperoleh dari batang pohon sagu, Metrosilon sagu, yang banyak ditemukan di hutan Papua. Batang pohon sagu ditebang dan dipecah untuk mengambil pati yang berada di dalamnya. Pati tersebut kemudian diolah menjadi tepung sagu, melalui proses perendaman, pemerasan, dan pengendapan. Tepung sagu kemudian bisa diolah lebih lanjut menjadi berbagai makanan. Sagu sering diolah menjadi papeda, sejenis bubur sagu yang dimakan dengan lauk lainnya. Selain itu, sagu juga dapat dibuat menjadi kue atau roti sederhana. Ulat sagu adalah larva kumbang merah Rhynchophorus ferruginus, yang hidup di batang pohon sagu yang telah membusuk. Ulat ini bisa dimakan mentah, dipanggang, atau digoreng. Mereka dianggap sebagai sumber protein yang penting. Ulat sagu sering dimakan langsung sebagai camilan atau bisa juga dimasak sebagai bagian dari hidangan lain. Suku Korowai juga berburu binatang liar seperti babi hutan, kuskus, dan burung, serta menangkap ikan di sungai dan rawa. Daging dan ikan biasanya dimasak dengan cara dipanggang di atas api terbuka atau dibakar dalam bambu. Daging dan ikan ini dimakan sebagai lauk utama, seringkali dimakan bersama dengan sagu. Metode ini melibatkan pemanggangan daging atau ikan langsung di atas api atau bara. Teknik ini sering digunakan untuk memasak daging buruan dan ikan. Teknik memasak tradisional ini melibatkan pemanasan batu di atas api, lalu batu yang panas ini digunakan untuk memasak makanan di dalam lubang yang dilapisi daun. Teknik ini digunakan untuk memasak berbagai jenis makanan sekaligus, seperti daging, sayuran, dan sagu. Makanan dimasukkan ke dalam bambu yang kemudian dipanggang di atas api. Teknik ini umum digunakan untuk memasak nasi, ikan, atau daging yang telah dibumbui. Sayuran yang tumbuh liar di hutan dan buah-buahan hutan, juga menjadi bagian dari diet suku Korowai. Sayuran dan buah-buahan ini biasanya dimakan mentah atau dimasak sederhana. Sumber air minum suku Korowai biasanya berasal dari sungai atau mata air alami. Kadang-kadang mereka juga mengonsumsi cairan dari tumbuhan tertentu, dikonsumsi langsung tanpa banyak proses pengolahan. Makanan juga memainkan peran penting dalam berbagai upacara dan ritual suku Korowai. Misalnya, dalam perayaan atau acara adat tertentu, makanan akan disiapkan dan dibagikan di antara anggota komunitas sebagai bagian dari tradisi. Makan bersama dalam kelompok atau keluarga besar adalah hal yang umum, mempererat ikatan sosial dan kebersamaan. Suku Korowai, yang tinggal di hutan, adalah salah satu suku yang hidup dalam isolasi relatif dari dunia luar hingga akhir abad ke-20. Orang pertama yang memasuki wilayah suku Korowai dan melakukan kontak yang terdokumentasi dengan mereka adalah misionaris Belanda, bernama Johannes Veldhuizen, dan Petrus Caviar, pada tahun 1978. Suku Korowai dikenal karena rumah pohon tinggi mereka, yang dibangun di atas pohon untuk menghindari banjir dan ancaman dari binatang buas, serta serangan dari suku lain. Mereka juga dikenal sebagai salah satu suku yang masih mempraktikkan kanibalisme. Pada waktu itu, meskipun hal ini lebih terkait dengan keyakinan spiritual daripada kebutuhan makanan. Johannes Veldhuizen, seorang misionaris dari gereja reformat Belanda, bersama dengan rekannya Petrus Caviar, melakukan ekspedisi ke hutan Papua, dengan tujuan menyebarkan agama Kristen, dan membawa perubahan sosial dan medis kepada suku-suku yang terisolasi.
Pada tahun 1978, setelah perjalanan panjang dan berbahaya melalui hutan lebat, Veldhuizen dan Caviar akhirnya berhasil mencapai wilayah tempat tinggal suku Korowai. Kontak pertama kali ini sangat hati-hati dan penuh ketegangan, mengingat suku Korowai tidak pernah bertemu dengan orang asing sebelumnya dan memiliki rasa curiga yang besar terhadap orang luar. Veldhuizen dan Caviar menggunakan metode pendekatan yang lembut, mengandalkan penerjemah yang dapat berbicara dalam bahasa lokal. Mereka memberikan hadiah-hadiah sederhana, seperti pisau dan cermin, yang sangat dihargai oleh suku Korowai. Secara bertahap, hubungan mulai terjalin dan kepercayaan mulai terbentuk. Kontak pertama ini membuka jalan bagi interaksi lebih lanjut antara suku Korowai dan dunia luar. Misionaris mulai memperkenalkan pendidikan dasar, layanan kesehatan, dan agama Kristen. Namun, seperti halnya dengan banyak masyarakat adat yang terisolasi, kontak dengan dunia luar juga membawa tantangan seperti penyakit baru dan perubahan sosial yang cepat. Pentingnya penemuan ini, penemuan suku Korowai oleh Veldhuizen dan Caviar memiliki makna besar dalam dunia antropologi dan studi masyarakat adat. Ini memberi kesempatan kepada para ilmuwan dan peneliti untuk mempelajari kehidupan suku yang masih sangat terisolasi dan mempertahankan cara hidup tradisional yang sudah berlangsung selama berabad-abad. Penemuan suku Korowai juga menyoroti pentingnya pendekatan yang sensitif dan menghormati budaya lokal saat melakukan kontak dengan masyarakat adat yang terisolasi. Pengalaman Veldhuizen dan Caviar menjadi pelajaran berharga tentang bagaimana interaksi yang bijaksana dan berempati dapat membantu membangun kepercayaan dan hubungan yang harmonis dengan suku-suku yang belum tersentuh oleh modernisasi.